Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di channel Randy Sek. Ya, channel yang segalanya adalah hiburan. Siapa tahu ada manfaat, monggo di subscribe. Ya, teman-teman, untuk konten kali ini juga saya masih ingin menyampaikan sebuah kisah cerita yang mungkin bisa diambil hikmahnya, dan kisah ini pun kisah nyata ya, yang saya dapatkan dari narasumber yang dekat dengan kejadian tersebut. Ya, pembahasan kali ini mengenai buaya. Ya, tahulah buaya itu apa. Buaya itu yang suka bilang bapak kamu, ya, itu buaya buntung. Ya, buaya yang lain, jelasnya ini buaya asli. Kisah sebuah tempat dan kejadian tragis. Kita ceritakan tempatnya dulu, tapi saya sensor, tidak akan saya bilang tempatnya di mana. Tempat ini bisa dibilang apa ya, rawa, dekat dengan laut lah kalau bisa dibilang ya, dimana memang tempat ini adalah sarang buaya. Jadi teman saya itu pernah ke sana untuk mancing ya, karena kalau di sana banyak buaya itu yang jelas ikan juga banyak, dan nggak gitu banyak orang yang berani ke sana gitu loh. Jadi teman saya itu ke sana naik sewa perahu. Ya, dia perjalanan naik perahu ya seperti biasa ya, karena teman saya itu baru pertama kali ke sana juga. Ya, lihat buaya itu banyak sekali ya, yang muncul, yang kelihatan itu ya yang seukuran guling itulah, banyak sekali ya. Ya, kalau temennya itu yang barengan sama dia itu udah terbiasa sana, jadi ya nggak kaget. Dia bilang ya ini masih siang, jadi nggak apa-apa kalau kita lewat sini walaupun banyak buayanya. Tapi memang larangan di sini itu, larangannya adalah kalau sudah mau maghrib sekitaran jam 5 itu harus meninggalkan tempat itu. Entah apapun alasannya harus meninggalkan tempat itu, karena kalau dibilang memang tempatnya sendiri juga ya tak bilang angker lah ya. Tempatnya sih terkenal, di sana juga ada pawang buayanya. Maksudnya pawang itu bukan yang ngasih makan atau bukan, di sana ada yang dituakan lah di sana kalau yang ada urusan dengan buaya. Jadi kebiasaan di sana, banyak orang tahu sekitar sana itu pokoknya sekitaran sebelum maghrib itu udah harus meninggalkan tempat tersebut. Nah, suatu ketika di sana ada keluarga yang piknik. Ya, piknik, yaitu dia suami, anak dan istri. Piknik, mancing juga. Kemudian ya seperti biasa lah, siang kan ya. Nah, ketika sudah sore itu ya sebelum maghrib lah, kan mancing tuh, siang juga mancing, tapi ikannya pada makan menjelang maghrib. Nah, jadi pas itu istrinya minta, ayo pulang yuk, udah sore takut kemalaman, bilang gitu. Tolong ini mah langganan yuk, abis langganan nyalain lonceng sebelah sini, cakep kan? Ya udah. Nah, si suami karena dapat ikan terus menjelang maghrib itu, ya bentar, sini mumpung makan tak mancing dulu. Oh, istrinya balas jawab, ya udah tak tunggu di mobil. Nah, kan mancing nih si ayah nih sama si anak, yes, anak cowok ya. Kemudian ditinggal ke parkiran ya. Nah,
mancing. Kemudian ada orang sana, sekitaran sana pulang ngarit ya, jadi bawa rumput itu yang ngarit, terus lihat ini orang ini kok masih mancing, mau maghrib gini. Dibilangin, Mas, Bu ya sudah mancingnya, udah mau maghrib ini loh, di sini nggak boleh mancing maghrib. Oh iya Pak, nanti Pak ya, mumpung masih banyak, jawabnya gitu. Udah di situ bapaknya mau pergi lah. Oh ya udah Pak, hati-hati, saya pulang dulu. Oh nggih, bilang gitu. Kemudian ya namanya tragedi ya, kita nggak tahu umur orang seberapa. Ada buaya besar datangin, nyamperin itu dah. Dan naas si bapaknya tadi disikat sama si buaya, tarik ke air. Dan gak cuma bapaknya, karena namanya anak kecil, bapaknya ditarik buaya ke apa namanya, ke air kan, bingung ya, mati bingung ya, takut, jadi nggak keburu lari. Sama buayanya itu disikat juga, ditarik juga ke air. Akhirnya hilanglah 2 orang itu. Tragedi banget lah. Ditunggu Waiting for connection. Ditunggu kelamaan, tunggu lama di parkiran, kok enggak apa namanya, kalau muncul si bapak sama anak tadi. Terus si ibu tadi yang di parkiran nyamperin, kan udah gelap tuh ya, udah maghrib. Anak sama bapaknya nggak ketemu, di tempat mancingnya tadi nggak ada. Bingung lah si ibunya tadi. Terus ibunya kan orang yang rumput tadi loh, yang ngarit rumput tadi, lihat si ibu bingung wirawiri, karena ini sebenarnya kan dilewati sama yang nyari rumput tadi, dilewatin wirawiri ke parkiran itu. Ditanyain, ngapain Bu? Nyari suami sama anak saya. Oh tadi mancing di sana. Iya Pak, mancing Pak. Apa nggak ada Pak. Cari, wah ini pertanda ini udah si orang yang nyari rumput tadi inisiatif menghubungi tim SAR daerah sana. Pak, kita hubungi tim SAR, kita cari, soalnya memang diduga ini memang ulah buaya ya, karena mungkin dulu juga pernah kejadian, tapi untuk ceritanya saya juga nggak tahu. Nah kemudian tim SAR datang, polisi datang, tetap nggak ketemu. Karena diduga memang buaya lah pelakunya. Ya namanya istri kan nggak terima ya kalau anak suaminya hilang. Nah akhirnya dibilangin bahwa di sini tuh ada pawang yang dituakan, maksudnya bukan pawang yang ngasih makan atau gimana, enggak, tapi orang deket rawa itu ya yang biasa komunikasi sama para buaya. Kemudian diajaklah ke sana, diajak ke sana, ayo ke sana wis. Nah pas sampai sana ditemuin lah Pak, dia sambil marah-marah, sambil hitungannya nangis juga.
tolong ini Pak. Langganan yuk. Habis langganan nyalain lonceng sebelah sini. Cakep kan? Ya udah. Pak, ini gimana buat anak-anak saya, anak istri, anak suami saya hilang ini. Menurut bapak-bapak ini, tim saring kira-kira ini buayanya bapak ini. So ya si bilang aja Pak, yang Pak Pawang gitu aja. Pak Pawangnya sih bilang, tuh saya nggak tahu apa-apa di sini tuh. Memang banyak buaya, pantangannya juga kalau maghrib nggak boleh di sini untuk melakukan aktivitas. Nah kok saya yang disalahin. Gini aja, ini buayanya tak panggil semua ke sini, nanti saya tanyakan ke buayanya. Akhirnya ya benar dipanggil, entah itu ritualnya gimana, cuma memang dipanggil buayanya itu dipanggil. Dan yang datang itu nggak cuma satu, semua buaya besar itu datang, besar banget, besar itu yang babonnya lah datang. Ya orang sana ya sebagian yang polisi-polisi ya kaget sih ya, orang buaya dipanggil kok datang. Kalau orang sekitar sana yang asli ya agak kaget lah, tapi nggak semuanya kaget, mungkin pernah lihat juga ya. Kemudian sama pawang tadi ditanyakan, mati tanyanya ini ke buaya ya, di sini siapa yang makan keluarganya ibu ini, bapak-bapak sama anaknya. Kalian harus ngaku, harus tanggung jawab, nyawa dibayar nyawa. Enggak, mungkin loh ya, mungkin di sana itu kalau urusannya nyawa dibalas nyawa sudah paham ya buayanya itu dengan sistem itu. Soalnya di sini ada satu buaya besar yang tiba-tiba jalan pelan-pelan mendekat ke si pawang tadi. Dan ditanyalah sama si pawang, apa kamu yang makan mereka berdua? Kalau iya kamu, hari ini kamu dibunuh. Kita akan ambil jasadnya. Dan ya udah bilang gitu, si pawang bilang ke ibunya tadi sama polisi juga sama tim SAR, Pak, Bu, ini buaya yang makan keluarganya jenengan dan bersedia untuk dibunuh karena ini udah konsekuensi. Oke, akhirnya polisi bagi saksi juga, buayanya dibunuh, yaitu ditembak kepalanya, kemudian dibedah isi perutnya. Dan iya bener, di situ ada jasad 2 orang tadi. Nah, kisah ini pun sebenarnya kan ini kisah nyata. Sebenarnya untuk ditarik ke nalar juga tidak bisa 100% ditarik ke nalar. Tapi kalau namanya di dunia itu nggak semua pakai nalar ya. Hal-hal yang seperti ini itu ada, ya mungkin tidak banyak aja. Dan mau gimana ya, namanya ya kehidupan ceritanya macam-macam. Tapi yang jelas ini saya sampaikan sedetail mungkin, walaupun banyak yang tidak saya buka untuk informasinya di mana. Semoga ini pembelajaran buat kita tarik kesimpulan bahwasanya kalau di
di suatu daerah ada larangan, batasan jam sekian tidak boleh ngapain, alangkah baiknya jika itu dipatuhi ya. Karena apa? Orang-orang itu pendahulu kita juga bikin larangan itu tidak asal bikin, tapi pasti berpatokan pada suatu kejadian sebelumnya untuk diambil jalan terbaiknya ya. Itu pasti tidak asal-asalan. Nah, semoga cerita saya barusan yang ala kadarnya karena sesuai fakta menjadikan manfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam Rendise.